Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Mohon maaf apabila ini teman-teman ya, apabila gambarnya agak gelap, soalnya sekarang itu udah setengah 6 nih. Kayaknya kemagriban nih saya pulang nih. Tapi nggak apa-apa, saya share dulu video ya teman-teman ya. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang masalah sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Teman-teman ya, saya selalu menjelaskan ya sama teman-teman itu bahwa sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis lebih dominan itu lahir dari pola pikir gitu, teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran, apakah benar sih semua sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu lebih dominan lahir dari pola pikir gitu teman-teman ya, hampir 99% gitu teman-teman. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis setiap harinya itu sering mengeluh tentang sensasi, sering mengeluh tentang apa yang sedang dirasakan. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran tentang hal tersebut gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham minimal kalian tidak akan ketakutan, kemudian tidak selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi. Nah itu teman-teman, dan kalau seandainya kalian tidak sering berpikir tentang sensasi, pasti kalian cepat membaik. Nah itu teman-teman, nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya, dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya, dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih pentingnya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kenapa sensasinya itu sangat banyak sekali, kemudian sering hadirnya gitu teman-teman ya, kadang tidak kunjung membaik-membaik teman-teman ya, karena apa? Pola pikir kalian yang belum bisa terolah teman-teman. Jadi setiap harinya itu kalian selalu memikirkan tentang penyakit, sehingga kalian itu setiap harinya itu merasa sakit teman-teman ya, padahal kalian itu sehat teman-teman ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena jujur ya, untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu merupakan hal biasa teman-teman ya. Kalian juga dulu mengalaminya teman-teman ya. Sakit perut, mencret, kembung, begah, ulu hati terasa tidak nyaman, ada gemeteran juga. Dulu juga kalian mengalaminya teman-teman. Dan kalau seandainya dulu ketika belum terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kalian bisa berpikir wajar ya ketika gemeteran, waduh nih belum makan nih gemeteran nih, kan seperti itu teman-teman ya. Nah tetapi sekarang saat gemeteran kalian berpikirnya itu yang aneh-aneh ya. Nah kenapa orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu selalu berpikirnya itu yang aneh-aneh teman-teman ya? Karena itu didorong dari ketakutannya masih besar teman-teman ya. Jadi ketika apapun yang terjadi menimpa kalian, kalian selalu kepikiran gitu teman-teman, apalagi ini kok nggak sembuh-sembuh gitu teman-teman ya. Padahal itu merupakan kejadian biasa teman-teman. Nah itu menjadi patokan buat kalian, berarti mental kalian itu harus dibenahi dengan baik teman-teman ya, biar kalian itu ketika sensasi hadir itu tidak banyak kepikiran teman-teman ya. Sakit perut, kepikiran, kenapa nih sakit perut lagi nih, kemarin sakit perut kok sekarang sakit perut lagi. Nah itu teman-teman ya, benahi saja pola pikirnya, kemudian
benahi saja mentalnya biar ketika ada sensasi yang hadir itu kalian tidak merasa ketakutan. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Saya paham teman-teman ya apa yang kalian rasakan saat ini, apa yang kalian deritakan saat ini. Saya paham karena dulu juga saya mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Jujur saya dulu itu ketika ada sensasi di perut, kadang ada perasaan mengganjal di perut gitu teman-teman ya, dipegang itu agak sakit gitu teman-teman ya. Itu selalu kepikiran kapan ini bakalan sembuh, kapan ini bakalan sembuh. Tanpa disadari di situ akan ada stres juga gitu teman-teman, dan kalau stres itu justru ketika sensasi hadir itu tidak akan kunjung membaik teman-teman ya, karena tentang seputaran sensasi apalagi di bagian pencernaan teman-teman, itu penyebabnya ada dua. Selain kalian itu pola makan yang salah atau ada makanan yang kurang cocok teman-teman ya, itu kalian juga ada pola pikir yang salah, stresnya masih ada teman-teman ya. Kalau seandainya kalian nih menjaga makan ya, untuk pencernaan itu harus menjaga makan, jaga saja makannya selama 2 minggu. Tetapi kalau misalnya selama 2 minggu sensasi di bagian perut itu masih tetap ada juga gitu teman-teman ya, berarti lebih dominan itu dari pikiran kalian teman-teman. Jadi ketika kalian pikirannya stres, terlalu banyak pikiran gitu teman-teman ya, itu bisa memicu asam lambungnya itu nggak normal-normal teman-teman ya. Nah itu, nah makanya sensasi itu jarang apa ya, lama membaiknya. Nah itu teman-teman ya, kalau seandainya kita berpikir wajar teman-teman ya, untuk sensasi di bagian pencernaan itu sebetulnya kita jaga makan saja selama 2 minggu, paling lama 1 bulan gitu teman-teman ya, paling lama. Dan itu jarang, biasanya paling 2 minggu gitu teman-teman ya, untuk orang-orang normal gitu yang gak ada anxiety disordernya teman-teman ya, selama 2 minggu itu pasti memberes teman-teman ya. Mari kita flashback kejadian dulu teman-teman ya, ketika kita mencret ya, ada panas dalam, paling kita disarankan jaga makanannya, jangan sampai makan makanan yang pedas gitu kan teman-teman ya. Dan akhirnya selama 2 minggu itu beres teman-teman ya, jadi mencretnya nggak ada gitu teman-teman. Nah tetapi sekarang ketika ada stres teman-teman ya, kita sudah jaga pola makannya selama 2 minggu, pedasnya enggak gitu teman-teman ya, kemudian santannya enggak gitu, udah 2 minggu, bahkan udah 1 bulan misalnya seperti itu teman-teman ya, tetapi di bagian perut itu tidak kunjung membaik. Nah berarti ada penyebab yang lain teman-teman, yaitu stres teman-teman ya. Nah makanya untuk stres itu harus dihindari teman-teman ya. Jujur ya, untuk menghindari stres itu agak sulit teman-teman, tetapi kalau misalnya kalian biasakan mengalihkan ya, setiap harinya itu mengalihkan dengan hobi-hobi yang menyenangkan, dengan aktivitas yang menyenangkan, nanti lambat laun stresnya juga teralihkan dengan apa? Dengan kesenangan teman-teman ya. Kalau seandainya kalian bisa apa ya, mencerna video-video saya dari awal sampai sekarang itu, saya selalu menyarankan usahakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang teman-teman ya. Dan kalau seandainya kita tetap senang, itu justru sensasi itu tidak ada, karena kitanya tidak berpikir ke arah-arah penyakit teman-teman ya. Nah makanya untuk yang namanya penyakit itu harus dilupakan. Nah itu teman-teman ya. Tetapi jangan sampai kalian itu melupakan, tetapi terlena dengan pola makan, pola hidupnya terlena. Nah sama juga bohong gitu teman-teman ya. Jadi selain kita harus melupakan tentang penyakit teman-teman ya, kita juga harus bisa menjaga pola makan, menjaga pola hidup teman-teman ya. Itu karena untuk yang namanya 3P itu saling berketerkaitan teman-teman ya. Kalau seandainya kalian sudah jaga makannya nih, tapi kalian tidak menjaga stresnya gitu, percuma. Kalian misalkan menjaga stresnya dengan cara sering melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, tetapi makannya masih sembarangan, percuma juga gitu teman-teman ya. Nah makanya usahakan untuk 3P-nya itu harus konsisten teman-teman ya. Stresnya dihilangkan atau dialihkan dengan hal menyenangkan teman-teman, biar tidak berpikir ke hal-hal negatif. Kemudian kitanya harus apa ya, harus menjaga makan, kemudian harus menjaga pola hidupnya, tidurnya di malam hari harus cukup, kemudian paginya sering olahraga gitu teman-teman ya. Pasti kalian bakalan cepat membaik kalau seandainya konsisten. Nah itu teman-teman ya, mulai agak gelap teman-teman ya. Dan kebetulan sekarang anak saya itu udah mulai apa ya, ketakutan. Ini dia sedang nongkrong duduk di saung teman-teman ya. Udah maghrib katanya, ayo pulang ya dari tadi. Sambil pulang sambil jalan yuk, cepetan. Nah yang paling kecil selalu ikut teman-teman ya. Nah udah adzan maghrib teman-teman ya, tapi nggak apa-apa lah, sambil jalan pulang aja. Ini pulangnya pasti kemalaman teman-teman ya, karena tadi keasikan. Nah ini sekarang saya lagi bikin ini dapurnya teman-teman ya. Tadi habis nebang bambu, kemudian langsung bikin gitu, makanya terlena nih. Dan sekarang kemagriban, terus harus bikin video lagi. Nggak apa-apa lah, sambil jalan aja teman-teman ya. Ya semoga saja nggak kemalaman di jalannya teman-teman ya, karena untuk ke rumah saya itu agak jauh dari sini tuh sebetulnya.
Nah itu teman-teman ya, jadi untuk pola pikir itu lebih dominan menguasai hidup kita teman-teman ya. Jadi kita itu selalu kepikiran tentang sensasi setiap harinya teman-teman. Padahal itu kalian itu sehat teman-teman ya. Sama dengan orang lain. Orang lain juga mempunyai asam lambung teman-teman ya. Cuman mereka itu tidak ada ketakutan. Nah, makanya ketika ada sensasi hadir juga nggak kepikiran mereka itu ada begah sedikit, paling mereka berpikirnya itu wah ini masuk angin. Nah kita orang yang terkena gangguan asam lambung ada sensitif psikosomatis, ada kembung dikit, kepikiran kok ini nggak nyaman lagi ya, kapan lagi ini akan sembuh. Nah itu teman-teman ya, jadi perbedaan mereka dengan kita itu sebetulnya hanya di ketakutan saja. Sehingga kalau misalnya kitanya ketakutan, apapun yang terjadi selalu kepikiran teman-teman ya. Itu dan kemudian tambah rasanya itu menjadi sangat tidak nyaman ya, karena kitanya tambah sensitif kalau ketakutan teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika kalian memahami ke sana, oh berarti ini mental yang harus dibenahi teman-teman ya. Tetapi untuk melatih mental itu agak sulit. Nah, cuman mental itu hanya bisa dilatih dengan kesenangan teman-teman. Nanti juga itu mentalnya akan tumbuh dengan sendirinya. Dan kalau misalnya kalian ada rasa cuek gitu teman-teman ya, itu kalian pasti sudah dikatakan membaik teman-teman ya. Jadi ketika ada sakit perut, kalian cuek gitu teman-teman ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena untuk sakit perut itu hal biasa teman-teman ya. Jangankan orang-orang yang pernah terkena gangguan asam lambung gak ada sensitif psikosomatis. Orang yang tidak pernah mengalami gangguan asam lambung gak ada sensitif psikosomatis juga pernah mengalami sakit perut teman-teman. Tetapi mereka biasa. Nah itu teman-teman ya. Anak saya aja kemarin-kemarin sempat sakit perut. Pernah sakit perut gak? Pernah sakit perut gak? Pernah itu. Karena dia makan sembarangan. Itu teman-teman. Tetapi perbedaannya, anak saya nggak ada ketakutan, beda dengan saya dulu gitu teman-teman ya. Ada mencret sedikit, wah langsung periksa ke dokter, minta tes BAB gitu teman-teman ya. Ini nggak apa-apa dokter, BAB begini. Akhirnya ya ketika keseringan curhat ke dokter seperti itu, makanya selalu disarankannya itu sebaiknya ke psikiater saja katanya gitu. Nah itu teman-teman ya. Jangan mana dek? Jangan sini, jangan sini. Oh jangan sini itu sok, nggak apa-apa. Takut dia. Karena di sini udah nggak ada orang teman-teman ya. Tuh lihat, udah nggak ada orang dan ini dari jauh itu sudah berkumandang adzan maghrib teman-teman ya. Keasikan nih kerja di sawah, tapi enak nyaman. Seneng nggak dek main di sawah? Seneng katanya gitu. Karena seneng ya, nggak gimana nggak seneng dia itu dari tadi mancing mulu di kolam, main-main ikan. Makan udah, minum udah, selebihnya main-main ikan di kolam. Nah itu teman-teman ya. Jadi lupa lagi nih mau ngomongin apa teman-teman ya. Oh ya, aduh ngerokok ya. Seharusnya ngerokok itu nggak boleh diposting teman-teman ya. Karena nanti suka ada teguran teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, nggak sengaja teman-teman ya. Nah ini ada juga orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ketika rokok katanya. Pak untuk rokok gimana Bapak sempat berhenti nggak? Saya dulu sempat berhenti 1 tahun teman-teman ya, saya berhenti rokok. Mau lewat mana? Lewat sini? Mau lewat sini? Mau lewat mana? Lewat situ nggak apa-apa sok. Dulu saya sempat berhenti rokok teman-teman ya. Tetapi waktu di ambang 95% itu saya mau kembali lagi ya, kehidupan saya itu yang kayak dulu itu pengen kembali lagi, makanya hal-hal jelek juga dilakukan teman-teman ya. Dilatih lagi gitu ya, kayak macam merokok dilatih laginya itu pas di ambang 95%. Dan dulu itu ngerokoknya itu 1 batang bisa nyampe 2 hari teman-teman ya. Karena ketika waktu itu saya ketika merokok itu pasti dada panas teman-teman ya. Kemudian agak pusing juga gitu. Ketika ada pusing, ada kelayangan ya cemas hadir. Nah itu teman-teman. Tetapi untuk saya pribadi karena ingin kembali lagi kehidupan saya kayak dulu lagi, jadi hal-hal jelek itu saya latih kembali teman-teman ya. Tetapi sialnya sekarang itu menyesal teman-teman ya. Jadi sekarang itu mau berhenti rokok itu sulit teman-teman ya. Dan bukan di rokok saja sih sebetulnya teman-teman ya, kayak macam makan sambal saya dilatih lagi. Kemudian disipat juga kayak macam jahil-jahil ke orang, saya coba kembalikan lagi teman-teman ya. Makanya saat ini itu kalau misalnya ketemu sama orang baru gitu teman-teman ya, teman lama gitu teman-teman ya, baru ketemu lagi pasti sering ngoceh ya. Wah ini kayaknya udah sembuh nih, sifatnya udah balik lagi nih kayak dulu lagi nih, jahilnya semuanya pokoknya balik lagi. Nah itu teman-teman ya, makanya bagi teman-teman yang
sekarang diambang 95%. Kalau seandainya kehidupan kalian itu mau balik lagi, dilatih dari mulai sekarang teman-teman ya, biar kita itu terbiasa kembali kayak dulu lagi teman-teman ya. Dan untuk orang-orang yang bertanya juga, Pak, apakah kehidupan saya itu bakalan kembali lagi? Bakalan teman-teman ya, jujur ya, kalian bakalan lagi. Sifat kalian yang dulu itu nggak ada perubahan teman-teman ya. Untuk saya pribadi, tetapi bagi teman-teman yang ingin berubah, oh sekarang itu pengen apa ya, pengen lebih baik kayak dulu, bukan kayak dulu katanya gitu kan ya, boleh-boleh saja teman-teman ya. Tetapi untuk saya pribadi, saya mencoba mengembalikan lagi kehidupan yang dulu itu, karena ketika saat terkena aslam, kita perubahannya sangat drastis teman-teman ya. Jadi pendiam, pemurung, penyabar, kemudian banyak berdoa, sembahyangnya sangat khusyuk walaupun nggak fokus gitu teman-teman ya. Wah pokoknya menjadi lebih baik lah gitu teman-teman ya. Tetapi kalau sekarang ketika sudah sembuh total ya balik lagi sih. Tetapi untuk sembahyang alhamdulillah gitu teman-teman ya, karena ya semoga saja ini kesembuhan saya itu bukan ujian dari Allah, tetapi kalau misalkan saya sekarang tambah apa ya, tambah semangat sembahyangnya itu ya karena saya masih mempunyai apa ya, mempunyai anggapan bahwa takutnya gitu teman-teman ya, kesehatan saya itu sekarang itu menjadi ujian gitu teman-teman ya. Diberikan kesembuhan, nih dilihat sama Allah Subhanahu wa taala, ini orang sembahyangnya masih jalan nggak? Kalau seandainya masih jalan, oke. Kalau seandainya enggak, wah ini mau dikembalikan lagi sakitnya, oh ogah gitu teman-teman ya. Itulah saya gitu teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, bayangin nggak kerasa barusan jalan dari sana sampai ke sini berapa menit loh? Hampir 13 menit teman-teman ya. Bayangin, belum lagi ke atas nih naik motor. Ini adan udah berkumandang dari tadi nih. Nah kedengeran nggak? Kemalaman ya, maghriban. Dan di sini tuh udah nggak ada orang teman-teman ya. Dan di sini tuh semuanya hampir hutan-hutan kecil lah gitu. Makanya anak saya ketakutan teman-teman ya. Apalagi di sini nih, biasanya di sini itu kelihatan nggak ya? Nah di pohon ini, pohon ke ini nih, biasanya itu kerak-kerak bergelantungan teman-teman ya. Banyak sekali di sini kerak itu, karena di daerah perhutan di sana biasanya kalau di hutan di sana itu makanan udah mulai berkurang, dia turun ke sini teman-teman ya. Kadang suka ngambil singkong, kadang ngambil umbi teman-teman ya. Nah makanya kalau misalkan ketika musim kemarau itu biasanya di sini suka apa ya, pakai lodong teman-teman ya, untuk nakut-nakutin monkey king gitu teman-teman ya. Nah ini di pohon ini biasanya banyak teman-teman ya. Nah di pohon ini biasanya banyak, ini kan pohon cempoleh ya, dia paling senang makannya kayak gini. Kemudian suka kalau misalkan di sini terlalu banyak orang, kadang dia juga suka masuk ke daerah perkampungan teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, karena sekarang itu udah adzan maghrib, bisa hentikan dulu teman-teman ya. Ingat ya, bagi teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, usahakan dari mulai sekarang itu stop berpikir tentang sensasi, belajar masa bodoh saja. Karena untuk kejadian-kejadian yang kalian alami saat ini itu dulu juga pernah kalian alami. Tetapi sekarang itu kenapa menjadi kepikiran? Karena ketakutan kalian masih besar. Takutnya ada apa-apa gitu teman-teman ya. Kemudian kalian juga ada rasa penasaran, kapan nih gue sembuh, ada apa lagi ini, kan gitu teman-teman ya. Padahal yang kalian alami saat ini itu kalian juga dulu mengalaminya, cuman karena mungkin didorong ketakutannya masih besar gitu teman-teman, sehingga kalian lupa dengan kejadian dulu. Nah itu teman-teman, nah, makanya biar tidak terlalu banyak pikiran tentang sensasi, belajar masa bodoh saja, karena kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman ya. Usahakan dari mulai sekarang itu, selain menjaga makannya, usahakan hindari stresnya teman-teman dengan cara seperti apa? Tetap melakukan aktivitas yang menyenangkan, tetap melakukan hobi-hobi yang menyenangkan teman-teman ya. Kalau seandainya kalian konsisten menjaga seperti itu, kalian pasti bakalan cepat membaik teman-teman ya. Di awal-awal mungkin agak sulit ya melakukan hobi yang menyenangkan itu. Ketika melakukan hobi juga, kalian itu tetap selalu kepikiran. Tetapi kalau misalnya kalian biasa kan, oh Mang Ujang, ke rumah Doma, ada yang lagi ngasih makan kambing. Nah itu teman-teman ya, kalau seandainya kalian biasa kan terus melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, nanti juga kalian akan terbiasa dan kalian juga akan bisa dan mulai menyenangi. Nah itu teman-teman ya.
capek nih, jalannya nanjak dari bawah sana teman-teman ya. Bayangin. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang saat ini sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu. Semoga saya cepat kembali lagi karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Dapat deh? Hah? Ya udah sok jalan aja dulu. Nah ini teman-teman ya. Udah sampai di tempat parkiran. Pas 20 menit teman-teman ya. Naik ke parkiran nih. Saya ini kan videonya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.